Apakah Anda ingin mendapatkan 100 juta pertama Anda? Kalau misalkan Anda pengen dan Anda kepo dengan bagaimana cara saya melakukannya, tonton videonya sampai beres. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Dewa Prayoga. Nah, video kali ini akan membahas tentang gimana caranya saya mendapatkan 100 juta pertama saya, terutama pada saat pasca kebangkrutan ya. Saya tidak akan bercerita tentang sebelum kebangkrutan. Karena sebelum kebangkrutan itu dulu waktu tahun 2012 itu sangat-sangat panjang sekali ceritanya. Saya lupa juga 100 juta pertama saya dari mana, tapi kemungkinan besar ya pastinya dari bisnis ya. Yang justru challenging adalah justru ketika saya kembali bisa bangkit dan akhirnya mendapatkan 100 juta pertama, ya tentu penghasilan bukan omset lagi-lagi ya. Ini bukan omset ya, penghasilan untuk bisa mengembalikan uang-uang investor yang waktu itu ya kasusnya investasi bodong gitu kan. Nah, ini saya akan cerita ke teman-teman semua gimana caranya. Kenapa saya bercerita begini? Kalau misalkan saya aja yang dulu pernah minus, pernah rugi, pernah bangkrut, pernah harus nanggung kerugian 7,7 miliar, bisa mendapatkan angka itu, maka tentunya Anda sebagai orang yang umum tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban, ya, tidak ada cicilan gitu ya. Alangkah baiknya harusnya kan lebih bagus dong, lebih bisa dong melakukannya. Kalaupun Anda pernah nasib sama kayak saya atau mungkin sedang mengalami kayak saya, apalagi tonton sampai beres ya. Jadi gini teman-teman semua. Waktu itu saya cerita dulu. Waktu itu pada saat saya bangkrut, saya bingung mau ngapain, saya gak kebayang mau ngapain, duit saya habis, aset-aset mobil saya akhirnya dijual, semuanya hilang. Ya saya gak akan cerita tentang bagaimana proses secara detail ya, apa yang saya lakukan. Tapi yang pasti, yang saya ingat adalah waktu saya banyak berjualan. Jadi kalau Anda bertanya tentang dari mana dan gimana revenue streamnya, saya banyak jualan. Kenapa saya jualan? Saat itu saya mikir, duit 100 juta, duit miliaran itu didapat dari mana nih? Ada banyak alternatif yang akhirnya saya tuliskan. Apakah bekerja? Sayangnya entah kenapa pikiran bawah sadar seolah-olah bahwa tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Pertama, saya tidak punya ijazah gitu ya. Karena waktu itu saya masih kuliah. Kedua adalah rasa-rasanya untuk bisa mendapatkan angka miliaran rupiah dengan bekerja yang waktu itu tidak punya ijazah, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Akhirnya entah kenapa saya mencoret untuk aktivitas bekerja. Yang lainnya adalah apa? Macam-macam, investasi, bisnis, berjualan, jasa atau apapun itu semuanya saya tuliskan semua yang sifatnya potensial. Sampai akhirnya yang saya lakukan ketika itu adalah berjualan. Karena saya rasa jualan adalah yang tercepat dapetin duit. Tapi jualannya jualan hal yang memang yang sekarang saya tidak lakukan. Dulu saya jualan ceker pedas, jualan keripik, jualan alat-alat kesehatan, jualan buku guru dan segala macam. Hasilnya waktu itu jualan apapun yang bisa saya jual. Karena saya punya belief bahwa yang penting sofa marwah dulu lah ya. Jalan bolak-balik sofa marwah muncratnya kita nggak pernah tahu di mana kan. Sampai suatu ketika saya menyadari bahwa ternyata potensi terbesar saya ya, itu adalah tangan saya sendiri. Kalau di buku Melawan Kemusailan saya ceritakan tentang tokat Musa ya, di mana untuk bisa keluar dari kejaran Firaun dan segerombolannya itu adalah dengan cara memukulkan tongkatnya ke laut dan akhirnya masuk. Maka ketika itu saya dikasih insight sama kawan saya, sama guru saya juga bahwa kekuatan kamu dinulis Wak katanya. Ya, karena tulisan kamu bisa membuat orang lain akhirnya ngikutin apa yang kamu ingin. Oh ya sedih, ketawa-ketawa dan segala macam gitu ya. Akhirnya akhirnya saya nulis. Singkat cerita saya akhirnya nulis buku. Saya menulis buku yang saya tulis ketika judulnya adalah 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Ya, dan bukunya jadi dalam waktu 7 hari. Ya, kok bisa ya karena pengangguran ya. Nah, nulis tuh 7 hari dan otak liar mulai bermunculan ya. Ide-ide kreatif ya, orang-orang kere tapi punya aktif mikir gitu kan. Akhirnya sudahlah bikin pre-order. Saya bikin pre-order, jual cover, ordernya banyak. Sampai akhirnya buku tersebut launching dan bestseller. Singkat cerita lebih dari 40 juta saya dapatkan. Dan saya terus berjualan buku, dan nulis buku lagi dan segala macam. Kalau boleh saya simpulkan kawan-kawan semua, 100 juta pertama saya itu memang pada saat itu berasal dari buku. Tapi kan royalti buku kan kecil, cuma 10%. Kalau harganya misalkan 40.000 cuma 4.000. Yes. Makanya kalau saya memutuskan untuk nulis bukunya itu diterbitin sendiri. Jadi ketika misalkan katakanlah omsetnya sekian, itu kan gua HPP-nya sekian, gross profit sekian, net profit jadi milik saya. Jadi sejatinya saya ada 2 penghasilan ketika itu, dari royalti dan dari bisnis. Yang ini total itu bisa sampai di angka 100 juta pada saat saya jalanin jualan buku dan juga nulis buku ini. Dari sini nih mulai buka nih, pikiran kebuka nih. Oke, ternyata dari nulis buku saya bisa ngasilin duit. Tapi dulu butuh waktu berapa bulan. Nah, sekarang saya sangat kagum dengan kawan-kawan saya
yang ada di KBM Apps. Kalau misalkan teman-teman hobi nulis juga kayak saya, coba nanti cek di Play Store-nya, di aplikasi Android-nya KBM Apps gitu ya. Itu sekarang mereka tuh ada yang bisa nyampe di angka 30 juta sebulan. 10 juta, 20 juta, 30 juta setiap bulan nulis di aplikasi tersebut. Coba seandainya ini ada dari dulu, mungkin gue bisa kaya dari dulu tuh gitu ya. Nggak harus ngikutin pola jadi penerbit dulu dan segala macam ya. Apa aha momennya? Tulisan Anda itu bisa jadi duit ya. Lewat apa? Lewat media yang tepat. Kalau waktu itu saya bikin penerbitan sendiri, kalau Anda nggak mau, karena sekarang juga industri penerbitan lagi pada ambiar semua rata-rata gitu ya, kecuali mereka yang punya market gitu kan, maka silakan tulis di platform seperti yang saya miliki di KBM Apps gitu ya. Waktu itu teman-teman, udahlah nih dapat nih 100 juta pertama ya, dari aktivitas royalti buku dan juga bagi hasil bisnis. Saya mulai membuka pikiran dan hati untuk bisa mendapatkan insight-insight lain. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya mempelajari dunia digital marketing. Belajar tentang dunia digital marketing, A, B, C, D, E, dan segala macam. Wah, semuanya dipelajari, terutama di bagian affiliate marketing. Nah, pada saat main affiliate, disitulah saya banyak belajar tentang penjualan, tentang dunia internet marketing. Nah, dari situ saya baru mulai bisa stabil. Yang dulunya tuh 100 juta mungkin cuma sekedar akumulasi, 40 juta, 20 juta, 100 juta pertamanya itu adalah dari nulis dan juga bisnis. Nah, pada saat belajar affiliate itu makin meyakinkan saya bisa tembus di angka 100 juta every month gitu ya. Jadi bukan cuma akumulasi tapi mulai rutin. Apa kesimpulannya? Saya dapetin duit 100 juta pertama itu pertama dari royalti buku, dari bagi hasil bisnis, dividen bisnis, yang ketiga adalah dari komisi affiliate. Kalau Anda mau belajar tentang dunia affiliate marketing, silakan Anda belajar dimanapun, tapi saya punya online course khusus namanya Monster Affiliate, silakan Anda cek itu sendiri aja ya. Intinya adalah 3 sumber penghasilan ini, nulis buku, royalti buku, kedua adalah bagi hasil bisnis, komisi affiliate, bisa Anda jadikan pegangan untuk jadi revenue stream di diri Anda sendiri, income stream bahasanya ya. Nah, tentu nanti makin kesini Anda makin banyak tuh sumber-sumber penghasilan yang bisa Anda mainkan, bisa Anda ciptakan kembali. Misalkan dari apa? Kalau Anda jadi influencer, content creator bisa jadi endorse. Kalau Anda mulai dilirik bisa jadi brand ambassador. Kalau misalkan Anda bermain YouTube kayak saya, ada dari AdSense. Kalau misalkan Anda sebagai seorang trainer, ada dari ngisi gitu kan. Nah, itu mungkin nanti akan saya ceritakan bagaimana saya mendapatkan 1 miliar pertama saya gitu ya. Tapi di video kali ini minimal Anda kebayang 100 juta pertama saya itu berasal dari mana ya. Dan Anda bisa tiru juga seperti itu. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Semoga siapapun Anda yang like, komen, dan share gitu ya video ini mendapatkan 100 juta pertamanya dalam waktu yang sangat cepat dengan izin Allah gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.